Halo semuanya, jika pada video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan login menggunakan Firebase, pada video kali ini kita akan mencoba mengambil data dari API lalu menampilkannya di layar aplikasi yang kita buat. Jadi di sini kita akan membuat UI-nya dulu untuk main screen-nya. Di video sebelumnya kita hanya menampilkan button untuk logout dan juga teks yang menampilkan kalau kita sedang login. Di sini kita akan buat tampilan yang menurun ke bawah. Lalu untuk widget yang pertama terdapat circle avatar yang merupakan turunan dari widget container. Lalu ada widget text yang pertama untuk menampilkan nama dari user. Lalu widget text yang kedua untuk menampilkan moods yang nanti akan kita input. Lalu di bawahnya terdapat 3 buah button yang disusun ke samping. Di sini saya akan menggunakan icon button. Jika dilihat pada widget tree, maka akan menjadi seperti ini. Untuk membuat tampilan UI tersebut, pertama-tama kita hapus dulu semua widget yang ada di dalam widget column. Lalu kita sesuaikan dengan widget yang ingin kita buat sesuai widget tree sebelumnya. Yang pertama kita buat circle avatar. Lalu selanjutnya ada widget text, lalu ada widget text lagi. Setelah widget text, selanjutnya kita akan membuat widget button yang dibuat menyamping, yaitu kita buat di dalam row dulu. Row tersebut memiliki children. Kita akan menggunakan button dari icon button. Supaya cepat kita buat 3 kali. Lalu kita akan membungkus kolom di dalam padding sehingga akan memberikan jarak ke samping layar dari semua widget tersebut. Kita berikan saja simetrik, horizontal, kita berikan 24. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam widget circle avatar. Di dalam circle avatar nantinya kita akan menampilkan gambar dari superhero yang kita pilih. Namun kita akan membuat gambar default yang muncul jika kita belum memilih superhero-nya. Contohnya seperti ini. Gambar ini saya ambil dari internet. Jadi kita akan menggunakan network image. Untuk itu kita perlu membuat properti terlebih dahulu yang menyimpan URL dari gambar default tersebut. Di sini kita akan membuat properti dengan tipe data string, namanya image profile. Lalu kita berikan linknya sini. Sekarang kita panggil di dalam circle avatar. Untuk circle avatar kita berikan dulu radius sebesar 80. Lalu kita panggil parameter background image dan juga network image. Di dalamnya kita isi dengan properti yang sudah kita deklarasi sebelumnya, sehingga akan menampilkan gambar defaultnya. Ya, kita akan membuat teks yang menampilkan nama username dari user yang sedang login. Nah, untuk itu kita akan mendeklarasikan properti untuk menyimpan username dari user yang sedang login. Kita akan menggunakan tipe data dynamic, lalu dengan nama myDisplayName dengan nilai default adalah user. Kenapa saya memberikan nilai default? Karena jika kita mendaftarkan user di dalam Firebase, display name tersebut masih bernilai 0. Jadi jika bernilai 0, kita akan menampilkan display name tersebut dengan user.
Untuk itu kita perlu mengecek dahulu di dalam get current user if user yang sedang login display name-nya tidak sama dengan 0 atau memiliki display name, maka kita akan mengassign display name tersebut ke dalam my display name. Selanjutnya kita atur di dalam widget text. Untuk itu kita rapikan terlebih dahulu supaya lebih gampang bacanya. Sini kita akan buat hello. Kita panggil properti display name tersebut, my display name. Kita buat baris baru, jadi akan ada di bawah nama superhero-nya you. Untuk nama superhero kita masih menggunakan string biasa saja, belum kita deklarasikan. Selanjutnya kita berikan style. Kita berikan size-nya 20 aja. Lalu kita tebalkan tulisannya. Lalu kita berikan alignment agar teks tersebut berada di tengah, rata tengah. Di teks untuk memberikan moods kita isi saja karena belum kita atur. Kita isi nilai default saja menggunakan string biasa. Oke. Untuk stylenya kita copy saja dari style teks sebelumnya supaya lebih cepat. Oke. Ctrl Alt L supaya rapi. Sekarang kita akan buat button-buttonnya. Yang pertama, kita akan membuat button setting. Button ini nantinya akan mengarahkan ke halaman untuk mengganti nama display name. Kita panggil dulu iconnya. Kita akan menggunakan button standar dari material design. Di sini saya akan menggunakan button setting. Lalu saya akan membuat ukurannya agak besar menggunakan icon size. Kita berikan saja 35. Lalu saya akan memberikan tooltip. Jika kita tap lebih lama maka akan memunculkan hintnya berupa string. Di sini set profile name. Selanjutnya kita panggil method onPress-nya. Kita berikan nilai 0 dulu supaya nanti kita bisa melihat tampilan awalnya seperti apa. Lalu untuk button lainnya kita copy aja supaya cepat. Kita hanya perlu mengganti iconnya. Untuk yang kedua, saya akan menggunakan person add. Maksudnya di sini untuk menambahkan moods dan gambar superhero-nya. Lalu yang terakhir ini maksudnya adalah tombol logout. Di sini saya buat menggunakan power off saja. Power. Oke. Untuk tooltipnya kita sesuaikan. Sini create mode. Lalu yang ini adalah logout. Sekarang kita coba jalankan dulu untuk melihat hasilnya. Oke, kita coba jalankan aplikasinya. Kita coba login menggunakan akun yang kita buat di video sebelumnya, hero.
Sini saya sudah buat sign in. Oke, tampilannya masih seperti ini ya, belum rapih. Sekarang kita coba rapikan lagi. Untuk row-nya kita akan masukkan di paling bawah posisinya. Jadi kita gunakan sisa dari layar yang tersisa menggunakan expanded. Kita coba save lagi. Oke, karena belum sampai di paling bawah, sekarang row-nya kita kasih dulu cross axis alignment supaya dia ke paling bawah. And lalu untuk memberikan jarak antara icon buttonnya, kita berikan juga alignment, main axis alignment. Space between. Save, kita lihat lagi. Oke. Sudah sama dengan yang kita rencanakan sebelumnya ya. Tapi di sini buttonnya belum aktif karena masih null. Nah, di sini saya sudah memberikan nama dari display name-nya Big Hero, jadi otomatis berubah menjadi Big Hero, sudah bukan user. Oke, sekarang kita aktifkan buttonnya. Untuk mengaktifkan buttonnya, yang pertama kita atur dulu untuk button sign out. Kita akan menggunakan fungsi yang sama seperti pada video sebelumnya, yaitu akan memanggil out, sign out. Lalu kita akan berpindah ke halaman welcome screen. Di sini di welcome screen saya akan mengganti menjadi push replacement. Jadi setelah pindah dia tidak bisa kembali ke halaman ini lagi. Lalu di main screen, jadi kita tidak kembali ke halaman sebelumnya saya sign out, tapi kita akan membuat konteks yang baru dari welcome screen. Navigator push replacement name, konteksnya kita buat, lalu tujuannya ke welcome screen ID. Oke, kita bisa coba dulu ya, sudah aktif. Kalau kita sign out berhasil, coba login lagi. Saya akan buat button back dari sistem Android, akan saya nonaktifkan. Di sini kita dapat membungkus scaffold menggunakan wheel of scope. Lalu kita panggil parameternya, dia harus menggunakan fungsi asinkronus yang mereturn nilai false. Oke, kita save. Sekarang kita coba lagi. Tidak bisa ya. Selanjutnya kita akan membuat navigasi ke halaman create mood screen. Di sini kita akan memanggil API dari superheroapi.com. Untuk itu kita perlu membuat akun terlebih dahulu agar mendapatkan akses token untuk dapat mengakses database dari superheroapi.com. Di sini kita perlu mendaftar menggunakan Facebook. Lalu setelah kita daftar, nanti di sini akan muncul akses tokennya. Itu yang harus kita copy agar kita dapat mengakses database-nya. Setelah kita mendaftar, kita bisa buka menu try now. Sini kita bisa copy aja ini. Lalu kita cari juga search Batman seperti contohnya di sini. Lalu di akses token kita ganti dengan akses token yang kita punya. Contohnya saya di sini copy, di sini hanya sebagai contoh ya. Nanti kalian perlu daftar sendiri.
Kita coba. Nah, ini adalah tampilan saat kita sukses mengakses database Superhero API, yaitu responsnya sukses. Nah, ini adalah isinya. Oke. Selanjutnya, untuk melakukan HTTP request ke API, kita perlu menambahkan package HTTP yang ada di dalam pub.dev. Caranya, kita ke menu installing, lalu kita copy dependensinya ke dalam pubspec.yaml project kita. Lalu kita klik pubget agar Flutter mendownload package tersebut ke dalam project kita. Setelah selesai, baru kita bisa gunakan di dalam project kita. Untuk menggunakan package tersebut, kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Sekarang kita ke halaman create mode screen dulu, lalu kita import http.dart, lalu kita tambahkan shttp. Jadi setiap kita akan menggunakan fungsi yang ada di dalam package HTTP harus diawali dengan kode HTTP. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya. Di dalam kelas create mode screen state, kita akan coba merequest HTTP ke API dengan cara pertama kita buat dulu metode untuk menjalankan HTTP requestnya. Di sini saya memberikan nama getData. Kita buat fungsinya tidak mengembalikan nilai atau void. Lalu kita buat objek HTTP responnya dengan memanggil http.respond. Kita berikan nama objeknya yaitu respond. http.get. Lalu kita berikan URL yang akan kita request. Di sini kita akan mengambil ini saja sebagai contoh. Paste di sini. Jangan lupa berikan semikolon. Di sini terdapat error karena respon di sini bernilai future, di mana HTTP GET bekerja secara asinkronus yang dapat memberikan hasil kapan saja. Maka dari itu kita perlu membungkus metode getData dengan asinkronus. Async. Lalu kita berikan await di dalam pemanggilan HTTP GET. Sekarang kita akan mencoba menampilkan isi data yang kita panggil dari API ini dengan cara print response. Kita print body dari respon yang kita terima dari API. Jangan lupa berikan semikolon. Lalu kita akan mencoba menampilkannya di konsol saja. Di sini berarti kita memanggil getData di saat widget di build. Lalu kita pindah ke halaman main screen untuk memberikan navigasi ke halaman create mode screen. Di sini dalam onPress-nya kita buat fungsinya dulu. Lalu kita berikan navigator, push saja ke rootnya. Halaman create mode itu sudah kita buat sebelumnya, create mode screen.id. Berikan semikolon, save. Sekarang kita coba jalankan. Jadi saat kita navigasi ke dalam halaman create mode screen, dia akan memunculkan di konsol body dari respon ke API kita. Kita coba ya. Oke, sini masih gelap karena memang di create mode screen masih belum dibuat apa-apa, tapi bisa kita lihat di konsol bahwa HTTP request kita berhasil. Setelah kita berhasil melakukan HTTP request ke API, kita harus merubah script JSON menjadi model di dalam bahasa Dart.
Untuk itu kita bisa melakukan secara manual ataupun kita menggunakan app quicktype.io dari JSON ke Dart. Jadi kita bisa copy dulu hasil responnya ini ke dalam QuickType. Lalu kita bisa beri nama kelasnya. Sini saya sudah berikan nama hero data. Lalu bahasanya dipilih menjadi Dart. Yang lainnya tidak perlu dirubah. Di sini kita bisa copy paste ke dalam project kita di dalam file hero Dart. Pada model Dart ini kita perlu melakukan sedikit perubahan dikarenakan API yang kita gunakan mengambil data image menggunakan URL yaitu string, sedangkan di sini kita lihat di generate menggunakan kelas image. Nah, kelas image ini dibuat secara otomatis dari app quicktype.io tadi. Ini akan menimbulkan konflik dengan kelas image yang ada di dalam Flutter. Jadi kita perlu komen aja atau hapus. Di sini saya komen. Lalu semuanya kita ganti menggunakan string. Lalu kita ganti saja menjadi img supaya tidak terlihat duplikasi. Di sini juga kita ganti menjadi img. Karena dia sudah string, dia tidak perlu lagi konversi dari JSON. Jadi langsung saja image di sini. Image ini kita bisa lihat dari JSON-nya. Sini. Kita ganti dulu ke tampilan JSON. Lalu kita cari image. Karena URL ini ada di dalam key URL setelah image, maka kita perlu juga menambahkan key tersebut di dalam model hero ini. Jadi kita berikan lagi URL. Oke, kita periksa lagi ke bawah. Sini masih menggunakan image karena dia sudah string, tidak perlu lagi konversi, langsung kita panggil stringnya img. Oke, sampai di situ kita save dulu. Sekarang kita pindah ke halaman create node screen. Lalu kita hapus aja ini printnya karena sudah tidak perlu, tadi sudah berhasil. Sekarang kita rubah void ini menjadi future, list future yang memiliki tipe data hero data. Hero data ini didapat dari kelas hero data yang sudah kita generate sebelumnya. Ini. Untuk itu kita perlu import dulu model tersebut. Hero. Oke, supaya tidak ada error, save. Oops, masih ada error. Oh iya. Tadi saya kelupaan juga di sini masih image, belum saya ganti menjadi img konstruktornya. Oke, kita kembali ke sini. Karena metodenya kita rubah menjadi future, maka metode ini harus memiliki nilai return. Dan nilai returnnya kita bisa membuat dengan memeriksa dulu jika status code responnya 200, yaitu berhasil, kita akan mendekode body dari respon request yang sudah kita lakukan ke dalam tipe data map dengan nama JSON saja. Kita coba kita decode.
respon bodinya tadi. Oke. Lalu kita buat objek yang baru dengan tipe data hero data dari kelas hero data. Kita bikin sama aja hero data. Oke. Yang diambil dari hasil decode JSON. Oke. Jika berhasil maka return hero data. Sedangkan jika gagal atau kode lainnya, maka kita throw exception aja. String aja dia. Kita save dulu. Sini ada use import. Oh, ini tidak perlu. Selanjutnya kita akan buat UI untuk menampilkan hasil dari pemanggilan API ini. Contohnya nanti akan seperti ini. Jadi akan ada gambar dari hero-nya dan juga nama hero-nya. Lalu di bawah akan dibuat text field dan juga button untuk menyimpan ke dalam database. Jadi di halaman create node screen ini kontainernya kita ganti dulu menjadi scaffold. Lalu scaffold mempunyai body. Untuk memasukkan hasil dari pemanggilan API, kita perlu memanggil future builder. Nah, widget ini nanti akan mengenerate widget lainnya sehingga berisikan data dari API yang kita panggil. Nah, widget builder ini ada dua parameter utama, yaitu future dan juga builder. Nah, future ini harus diisi dengan metode yang mengembalikan objek yang bernilai future yang sudah kita buat tadi nih sebelumnya. Jadi di sini kita panggil aja langsung get data. Lalu buildernya ini untuk membuild konteks yang dapat menampung widget nanti akan diisikan dengan data-data dari API. Yang selanjutnya data ini kita panggil dengan nama snapshot. Kita buat saja konteksnya. Konteks, lalu kita panggil datanya. Nah, karena pengambilan data ini bersifat asinkronus, maka tipe data dari hero data yang kita buat bersifat asinkronus. Jadi tulisannya yaitu async snapshot hero data snapshot. Lalu karena ini merupakan metode, jadi karena harus memiliki return, jadi di dalam parameter builder ini kita harus pastikan dulu apakah snapshot data di sini apakah sudah berisikan data atau belum. Jadi kita buat saja if snapshot as data. Jika snapshot memiliki data, maka kita akan mereturnnya dengan widget list view builder. Nah, list view ini hampir sama dengan kolom. Namun dalam list view kita dapat men-scroll aplikasi sepanjang adanya widget yang dibuat. Sedangkan builder di sini maksudnya kita akan mengenerate list view sesuai dengan banyaknya data yang kita panggil dari API. Nah, di dalam list view ini terdapat dua parameter utama. Yang pertama ada item builder, lalu ada juga item count. Item count ini untuk menyimpan berapa banyak list view yang akan di-generate. Jadi di sini kita akan mengambil panjangnya dari data result API
yang disimpan di dalam snapshot data. Oke, jadi kita panggil saja snapshot data result. Nah, result ini diambil dari model hero ini di dalam kelas result. Oke, lalu kita ambil panjang dari seluruh total data. Sedangkan item builder ini kita pindah dulu karena dia akan mereturn widget yang akan di generate. Jadi item builder ini akan berisi fungsi untuk membuild konteks berdasarkan banyak data yang disimpan dan memiliki indeks di dalam nilai integer. Jadi kita bisa buat begini. Kita akan build dulu konteksnya. Konteks, lalu indeks dari masing-masing isi datanya. Lalu kita akan membuat variabel heroes data untuk menyimpan data dari snapshot tersebut berdasarkan masing-masing indeksnya. Data research index. Lalu akan kita return ke widget yang akan di build. Di sini saya akan buat kolom dulu karena akan dibuat layout yang menurun ke bawah. Lalu akan memiliki childrennya berupa card. Di sini saya gunakan supaya tampilan memiliki shadow. Lalu di dalamnya kita buat pemilik kontainer. Kontainer di sini akan memiliki padding ke atas dan bawah supaya memberikan jarak. Insert symmetric, vertikal kita berikan saja 20. Lalu memiliki child lagi sebuah row dengan childrennya adalah image karena kita menggunakan URL dari API-nya. Kita panggil snapshotnya tadi heroes data dot img, image-nya, stringnya. Jadi dia berupa string di sini img yang tadi di model hero-nya. Oke, lalu children selanjutnya adalah nama dari heroes-nya. Kita bikin aja teks. Kita panggil lagi heroes data. Namanya name karena sudah berupa string. Lalu kita buat style sedikit. Kita rapikan dulu supaya nggak bingung nih. Ctrl Alt L. Terus kita kasih style. Text style. Berikan font size-nya 20 untuk namanya. Lalu kita berikan font weight lagi seperti biasa W700. Kita save. Oh, ini ada error lagi di sini. Kita lihat. Oke, di sini diharuskan ada return statement. Maksudnya harus memiliki return type of widget. Oh ya, di sini. Karena kita masih di dalam if, jadi kita harus berikan else-nya jika tidak memiliki data. Jadi jika tidak memiliki data, kita akan return apa? Oke. Di sini kita berikan else-nya. Kita return saja menjadi sini ada widget namanya circular progress indicator. Jadi kalau dia tidak ada data, dia hanya menampilkan gambar loading seperti loading. Oke, kita save. Sekarang kita coba lihat. Kita klik. Nah,
sudah muncul ya, tapi di sini masih ada error karena gambarnya melebihi dari layar yang kita punya. Untuk itu perlu kita rubah sedikit. Jadi row-nya ini perlu kita kasih main axis alignment dulu supaya rapi. Space around aja diantaranya itu. Oke. Karena ini kita menggunakan kontainer, jadi kita bisa atur tinggi dan lebarnya. Kita berikan tingginya 300, alignmentnya jadi kita taruh di tengah, save. Oke, rapi ya jadinya. Jadi tadi kita kecilkan gambarnya, lalu kita kasih align di tengah kiri. Oke, ini masih ada yang belum kita buat, yaitu text field untuk menulis moods dan juga button iconnya. Jadi untuk kita maunya dia selalu ada di bawah. Untuk itu di dalam scaffold kita bisa tambahkan bottom sheet. Kita buat aja card supaya ada efek shadownya. Lalu kita berikan childnya berupa list style. Style ini nanti akan memiliki leading itu yaitu judulnya ya. Kita kasih aja teksnya moods, kasih style lagi, text style, font weight supaya agak tebal tulisannya, 700. Lalu setelah leading kita berikan text field di tengah-tengahnya yaitu title. Kita kasih text field, kosongkan saja dulu. Lalu di bagian trailing atau bagian paling kanannya kita berikan button dengan icon button, icon send. Maksudnya di sini untuk mengirim data ke Firebase. Nah, ini adalah button, jangan lupa kita berikan on press-nya. Itu untuk sementara kita berikan saja untuk kembali ke halaman sebelumnya ya. Navigator untuk sementara aja. Pop. Oke. Sini ada error sedikit. Oh ya, saya lupa kasih semicolon. Kita save, kita lihat lagi. Oke, sudah muncul. Ya, loading dulu, muncul, di back. Nah, sekarang kita berikan fungsi agar setiap card ini bisa menerima tab dari user. Jadi kita bungkus saja cardnya menggunakan inkwell. Sekarang kita tes di dalam inkwell ini. Jika kita tab, kita coba print. Nama hero nya ya, kita coba print nama hero nya. Hero data dot name. Lalu kita coba juga print URL gambarnya. Jadi kita ganti jadi img gitu. Kita save. Oke, sekarang kita coba klik, kita lihat di konsol. Oke, udah bisa ya, muncul semua. Lalu ini untuk back. Untuk video ini sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan ke part selanjutnya. Terima kasih.